Nah, oke guys, kita bakal kasih tahu caranya dari ikan seperti ini. Oke, jadi ikan seperti ini. Gimana tutorialnya, gimana caranya biar ikannya seperti ini? Langsung aja simak video kan. Oke. Nah, oke guys, kita langsung aja untuk pembahasannya bagaimana caranya untuk membuat ikan display atau ikan disebutnya sekarang tuh ikan dorpol ya. Dorsal polos. Nah, gimana nih caranya biar ikan kalian tuh bisa kayak gini nih. Bisa kayak gini. Bisa dorpol buat display enak banget, mentalnya juga mangap-mangap. Pokoknya ikan tuh bener-bener enak banget cuy. Nah, untuk saran pertama kalian tuh harus bisa memilih bahan yang tepat ya untuk diprogres agar potensi kedepannya itu agar lebih bagus lagi cuy. Nah, yang kedua itu kalian harus progres dari kecil, jangan progres beli jadi karena kalau beli jadi sama aja beli dorpol itu. Nah, untuk kalian udah memenuhi syarat-syarat itu, nanti kalian langsung aja masuk ke tahap progres. Nah, tahapnya progres itu yang saya gunakan itu adalah dengan settingan seperti yang di depan kalian ini coy. Ini settingan dengan menggunakan background putih, lampu full putih, dan pasir merah. Untuk penggantiannya air itu sekitar 2 atau seminggu sekali. Namun kalau misalnya untuk suhu yang panas atau kurang stabil, kalian bisa coba ganti airnya 2 sampai 3 hari sekali saja karena emang di sini di suhu ruangan dan suhu ruangannya itu dipenuhi dengan AC ya di pokoknya suhu ruangan itu dingin banget coy. Jadi itu bisa ganti airnya itu seminggu sekali coy. Nah, udah ke tahap berikutnya itu udah kalian pilih bahan yang bagus, terus dari kecil, terus udah pemilihan background tank, settingan tank, yang itu dari pola pakan ya guys ya. Dari pola pakannya itu kita harus bisa mengatur juga untuk bagaimana ikan tuh agar menjadi dorpol seperti ini cuy. Emang sebenarnya tuh emang kalau kita salah progres akan menaikkan warna atau istilahnya batik lah ya. Atau totol-totol hitam yang ada di bawah dorsal birunya itu. Atau list birunya itu. Nah itu disebutnya batik. Ada yang full batik, setengah atau low batik gitu ya guys ya. Nah kalau yang disebut dengan dorpol itu adalah low batik dan untuk list birunya atau gradasi birunya itu lebih tebal daripada si batiknya ini. Ini banyak banget yang diincar-incar kalau untuk sekarang tuh emang lagi banyak-banyaknya banget ikan kayak gini cuy. Apalagi untuk displayan dan pemuja mata dan apa ya istilahnya kayak ikan tuh kelihatan mewah, enak dilihat. Yang paling utama itu pasti milihnya tuh gondrongnya atau high fin cuy. Kalau gondrong itu sekedar lebih panjang daripada badannya, kalau high fin itu mungkin super panjang daripada badannya untuk fin atas, bawah dan ekornya cuy. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, udah full settingan kayak gitu, kita bisa kasih pakan dengan pigmen biru. Pelet dari pigmen biru. Itu bebas sekali. Peletnya apa? Namun di sini kita tuh menyediakan pelet. Pelet itu pelet rahasia akuatik cuy. Ini juga bagus untuk dorpolan nih. Saya menggunakan pelet ini nih cuy. Ini kita ngasih tahu aja ya, kita menggunakan pelet rahasia akuatik ini cuy. Ya kan? Kenapa kita menggunakan pelet rahasia aquatic ini? Ini tuh emang dikhususkan untuk pigmen-pigmen biru untuk aurantid dan ikan-ikan lain. Namun kalau kalian punya pelet pilihannya sendiri, itu bisa pakai pelet pilihan sendiri atau pakai premium blue. Nah, untuk pola pakan pelet kita sudah pastikan menggunakan pelet apa? Pigmen biru. Nah, udah masuk ke pigmen biru ini, kita harus menggunakan pakan hidup yang benar-benar membantu pertumbuhan ikan, pertumbuhan tulang ikan, dan fin-fin ikan tuh lebih maksimal dan lebih cakep guys ya. Itu pertumbuhannya akan lebih cepat. Yaitu menggunakan katak sawah.
kebanyakan sekarang itu udah banyak banget produk-produk yang itu menggunakan katak menjadikan katak giling cuy. Namun itu kan sudah tergiling dan sudah terproses oleh beberapa proses yang jadinya pelet atau pakan katak giling itu guys ya. Itu kan termasuk pakan kering juga. Nah, aku lebih nyaranin untuk memaksimalkan progres Auranti Dorpol ini menggunakan katak sawah murni yang masih hidup. Nah, dan untuk pola pakannya juga saya itu untuk pakannya itu menggunakan pakan katak sawah yang kecil, namun sehari sekali itu dikasih. Jadi kebanyakan orang itu kayak pakai katak tuh 3 hari sekali atau misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, kalau di sini itu menggunakan katak sawah itu sehari sekali yang kecil aja. Pokoknya kalau udah kelihatan perutnya kempes, itu kita langsung ngasih aja tuh katak sawahnya untuk pakan besarnya dia. Tapi tidak lupa diseling dengan pelet berpigmen biru cuy. Ya, untuk kedepannya udah gitu, udah enak banget, ikan udah diprogres, udah oke. Nah, meskipun ikannya kecil, kita tetap kasih katak sawah atau katak basah atau bisa juga diganti untuk biar nggak ribet menggunakan katak giling. Memang kalau menggunakan katak sawah yang emang dominannya besar, kita harus bisa membagi atau memotongnya agar masuk ke dalam mulutnya akan lebih gampang dicerna lah itu ya. Nah, udah tahap-tahapnya selesai semua, kalian tinggal progres aja untuk sabar karena untuk display-display kayak gini emang kita progresnya harus dari kecil agar bisa memuaskan hati kita dan dalam proses itu juga kalau kita udah melihat hasilnya tuh kita akan puas dengan hasil itu karena kita juga progres tidak beli jadi cuy, ya kan? Buat apa gitu ya beli jadi mahal-mahal ya, kalau misalnya memang kalian pengen ngebet pengen beli sekalian bagus itu boleh aja, cuma emang saranku agar kalian mendapatkan pengalaman yang lebih paham tentang caranya progres ikan tuh bagaimana, kalian bisa menggunakan ikan yang kecil untuk progres sampai besar coy. Seperti contoh yang di depan ini kita progres dari size kecil. Dan ini juga kita ada progresan baru ya kan. Nih, progresan atas size-nya itu 8 cm ya kan. Nah, untuk ukuran tank juga nih guys ya. Untuk ukuran tank itu sangat berpengaruh banget, tapi kalau misalnya kalian untuk progres-progres mental dulu bisa menggunakan tank kecil dan sesuaikan dari size ikannya. Kalau saya penghitungannya itu adalah jika size itu ikan itu 20 cm maka panjangnya 60 cm dan lebarnya 20 atau 30 cm. Nah, kalau jika ikan itu sudah memenuhi kayak mental dan karakternya sudah keluar gitu ya kan. Mental karakternya sudah keluar, mentalnya udah bagus. Biasanya langsung saya pindahin ke tank yang memang dominannya memang besar langsung guys ya. Contoh kayak gini langsung besar atau kayak yang cilik ke atas ini nih cuy. Ini kan langsung besar nih. Apa? Ukuran tanknya cuy. Nah, eh gitulah mungkin apa ya? Untuk progres Auranti Dorpo ya memang simple ya bagi saya itu memang simple sekali dan untuk suhunya itu kalau mau lebih maksimal lagi di menggunakan suhu ruangan yang dingin coy. Jangan nyimpen di luar yang suhunya dominan panas atau kena matahari. Karena ini bukan Maruliotus cuy, tapi ini Auranti maculata cuy ya. Emang beda kalau Auranti maculata ini termasuknya ikan yang dominan sukanya dingin guys ya, apalagi di Indonesia. Dia rawan banget kalau misalnya Auranti bengkok kena penyakit di suhu yang memang ruangannya panas. Apalagi kayak suhu suhu ruang dan suhu luarnya contoh kayak di dataran rendah itu pasti panas-panas banget coy. Itu berhati-hati sih. Malah rekomendasi kalau misalnya ada uang lebih mending beliin AC aja buat ikan coy ya. Ya enggak? Hmm, gitulah ya. Untuk cara-cara progres Auranti Dorpol segitu aja ya. Itu gampang banget. Dan kalau kalian pengen beli nih, beli pelet ya Rahasia Aquatic pelet Super Blue ini, kalian bisa cek aja di Shopee-nya Rahasia Special Fish Shop. Ini kita udah pemasaran dan harganya tuh 40.000 40 gram. Isinya 40.000 40 gram dan dominan isinya itu 2 mili, 2 mili kurang ini kayaknya, 2 mili kurang ini tuh. Jadi untuk semua ikan masuk guys, apalagi ikan-ikan cilik, kalian tinggal ngasih 1 2 butir aja itu udah kenyang apalagi guys ya.
Apalagi ikan-ikan segede gini ya kan, pasti butuhnya pelet-pelet yang emang lebih besar gitu kan dominannya. Mungkin segitu aja untuk pembahasan cara progres Auranti Dorpol ya guys. Ini memang simple banget, tinggal ketelatenan kalian juga. Gak boleh dipuasain. Pokoknya ikan tuh telaten dengan pakan tersebut ya. Dia harus ditelatenkan karena Auranti Dorpol ini emang rewel guys. Kalau pengen punya Auranti bagus itu pemilihannya rewel. Kalian harus bener-bener telaten untuk pemeliharaannya. Nggak boleh asal-asal pelihara doang gitu ya. Oke, siap. Terima kasih untuk video di kali ini. Kita udah menjelaskan tentang tutorial bagaimana progres Auranti Dorpol gitu ya guys ya. Nanti kita bakal bahas-bahas apa lagi ke depannya, mungkin komen aja biar masih ada masukan untuk konten-konten ke depannya agar bisa lebih bermanfaat lagi cuy ya. Jangan lupa untuk di subscribe, follow-nya TikTok Rasya Aquatic, terus bisa cek-cek Shopee-nya Rasya Aquatic yaitu Rasya Special Fish Shop, bisa follow IG-nya juga Rasya_Aquatic, di share juga video ini agar makin ramai ya cuy ya. Nanti kita bakal mengadakan giveaway untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik di komentar ya cuy ya. Oke, terima kasih untuk semuanya cuy.